I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Saya Nova Yolanda dari Institut Umum Guru Al-Islam Bogor, semester 4, Prodi Pendidikan dan Kajian Islam, Fakultas Ahmad, Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah tentang perencanaan sistem pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang biasanya itu diikuti atau ditempuh oleh teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan ya. Entah itu jurusan apapun, biasanya ada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sebenarnya perencanaan pembelajaran itu apa sih teman-teman? Jadi, perencanaan pembelajaran yaitu proses menyusun strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gitu teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk kita mengajar itu kita harus membuat perencanaannya kan? Perencanaan seperti apa yang kita buat? Yaitu perencanaan yang matang. Harapannya dengan perencanaannya nanti pembelajaran akan berjalan dengan lancar, terstruktur, sistematis, dan tentunya tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Jangan sampai nih teman-teman, ketika kita masuk kelas, seorang pengajar tanpa adanya perencanaan pembelajaran sama sekali, nanti pembelajaran tidak terarah atau ngawur ya. Next, teman-teman, kenapa kita harus membuat perencanaan pembelajaran? Nah, ternyata perencanaan pembelajaran ini adalah salah satu bagian isi dalam undang-undang. Jadi, seorang pendidik, entah itu guru, dosen, atau tenaga pendidik lainnya, itu wajib hukumnya membuat perencanaan pembelajaran. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 tentang standar proses, yaitu pada pasal 19 ayat 3 yang isinya setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Teman-teman, sudah jelas sekali ya, tentunya tugas seorang pendidik itu membuat perencanaan, kemudian melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, mengadakan penilaian atau evaluasi serta mengadakan pengawasan proses pembelajaran. Jadi, memang wajib ya, kita sebagai seorang pengajar itu membuat perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, selain pada pasal 19, ada juga pada pasal 20 yang mana isinya itu tentang rancangan RPP dan pembuatan silabus. Jadi, dalam pasal 20 ini kita difokuskan untuk merancang RPP dan membuat silabus yang baik dan benar. Selanjutnya, ada prinsip dasar mengajar. Yang mana prinsip dasar mengajar ini saya dapatkan dari dosen saya, pengampu mata kuliah perencanaan sistem pengajaran, yaitu Bapak Gugun Gunawan MPD. Beliau memberikan 6 prinsip dasar mengajar. Prinsip pertama yaitu aktif, atau dengan kata lain, jangan nganggur. Yang mana dalam metode pembelajaran aktif ini, kita melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Prinsip yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama di sini
kita melibatkan semua guru, murid, tentunya orang tua murid, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Prinsip yang ketiga itu peduli. Nah, tentunya di setiap lembaga ataupun di kehidupan sehari-hari itu kita diharuskan untuk memiliki sikap peduli, terutama di lingkungan sekolah. Yang keempat itu berbicara, dalam kurung pintar ngomong. Kalau kita pintar ngomong di kelas, tentunya siswa pun akan happy dan ucapan kita atau seorang guru itu akan selalu teringat di benak siswa. Yang kelima yaitu belajar. Guru itu haus akan ilmu. Walaupun kita seorang guru yang memberikan pembelajaran, kita pun diharuskan untuk terus belajar. Agar apa? Agar setiap pembelajaran itu berkembang dengan baik. Selanjutnya ada prinsip yang paling utama yang harus kita pegang sebagai seorang pengajar, yaitu motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan sebagian dari support system yang kuat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup kita. Tentunya sebesar apapun motivasi kita itu akan kuat dibarengi dengan adanya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, selain kita mengetahui pengertian, hukum, dan prinsip perencanaan pembelajaran, kemudian kita juga harus tahu apa sih manfaat dari perencanaan pembelajaran yang kita buat. Manfaat pertama yaitu membuat pembelajaran berlangsung secara teratur dan sistematis. Jelas ya, jika kita membuat perencanaan pembelajarannya terlebih dahulu, tentunya segala sesuatu itu akan berjalan dengan teratur dan sistematis. Manfaat yang kedua yaitu mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan yang nantinya akan muncul. Dengan kita membuat perencanaan, nanti dalam pembelajaran itu biasanya akan muncul problem-problem, makanya dibuatlah perencanaan untuk meminimalkan atau mengantisipasi problem yang akan timbul nantinya. Yang ketiga yaitu menghindarkan. Menghindarkan dari apa? Menghindarkan dari kegagalan pembelajaran ataupun keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Dengan adanya perencanaan yang baik, ini nanti harapannya pembelajaran akan berjalan dengan semestinya. Jadi perencanaan pembelajaran itu harapannya menghindarkan dari kegagalan pembelajaran. Jika berhasil, itu adalah bukan sebuah keberhasilan yang untung-untungan, melainkan keberhasilan karena kita menyiapkan rancangan pembelajaran yang baik. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan bahan ajar yang tepat untuk suatu pelajaran. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran, itu seorang guru juga nantinya akan membuat bahan ajarnya. Bahan ajar seperti apa? Yaitu bahan ajar yang paling baik, paling tepat, paling cocok, yang pas untuk siswa kita, sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Jadi, guru dapat membuat perencanaan pembelajaran yang pas. Oke, pembahasan selanjutnya, Kak, bagaimana sih persiapan pembelajaran yang kita butuhkan di tahun ini tentang kurikulum merdeka? Tentunya pada kurikulum merdeka ini kita harus banyak persiapan. Di antaranya, di sini ada beberapa persiapan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip pembelajaran, yang kedua, prinsip asesmen, dan yang ketiga, itu ada perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama, dalam prinsip pembelajaran itu ada tingkat pencapaian. Selanjutnya, pembelajaran untuk peningkatan kompetensi, pembelajaran sesuai konteks atau disesuaikan dengan masa kini, dan selanjutnya pembelajaran untuk masa depan. Intinya, dalam prinsip pembelajaran ini kita diharuskan untuk fokus terhadap pencapaian. Selanjutnya yang kedua, prinsip asesmen. Nah, prinsip asesmen ini diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Prinsip asesmen
bertujuan. Yang pertama, memandu untuk menentukan strategi pembelajaran. Strategi atau desain ini itu dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bersifat adil, proporsional, valid atau sesuai, dan reliable. Yang keempat, sebagai laporan kemajuan pembelajaran. Perencanaan yang ketiga yaitu ada perencanaan pembelajaran, di mana dalam perencanaan pembelajaran ini, seorang pengajar itu harus memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya, yaitu dalam pembuatan silabus yang berfungsi sebagai panduan dalam semester dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu merancang pembelajaran. Contohnya, dalam merancang RPP atau modul untuk bahan ajar kita nantinya. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kali ini tentang pengertian,